Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi di rumah, saat ini kita kedatangan seorang dosen inovatif yang cantik berasal dari Politeknik Negeri Universitas Sriwijaya. Nah, bagi para mahasiswa nih, silakan merapat ke channel YouTube kita untuk menyaksikan bincang-bincang kita bersama Ibu Hetty Maileni, Sarjana Komputer Magister Teknik. Nah, begitu langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, apa kabar Ibu Hetty? Baik, Mbak. Selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan ya, Bu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu, ini inovasinya berjudul Sistem Informasi Pemetaan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumsel atau disingkat dengan Ekraf Sumsel ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, mungkin ini sudah pada penasaran nih, Bu, apa nih inovasi Ekraf Sumsel ini? Mungkin bisa dijelaskan melatar belakangi inovasi Ibu ini apa, Bu? Sebenarnya simpel ya. Jadi saya ngelihat di Palembang tadinya, Palembang itu belum ada wadah khusus untuk industri kecil dan menengah gitu ya. Misal contohnya saja di bidang kuliner atau di bidang fashion. Ya, kita kenal bahwa marketplace yang ada sekarang ini kan yang seperti misalnya Shopee atau Lazada gitu ya, atau bahkan Tokopedia. Nah, ini di Palembang belum ada wadahnya sendiri yang untuk mewadahi si industri kecil menengah. Padahal sebenarnya mungkin di antara IKM yang ada di Palembang atau di Sumsel itu ada di Lazada juga, ada di Shopee juga, dan ini mungkin tidak termonitor oleh Dinas Perindustrian. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kok saya tertarik mengambil tema ini sebenarnya. Oke, jadi ini mirip-mirip ya Bu ya, seperti platform yang sudah ada ya, seperti Shopee dan Lazada. Tapi mungkin perbedaannya ini seperti yang ada bisa di-download di Play Store juga atau seperti apa nih Bu? Nah, jadi kita ada dua sisi yang berjalan sebenarnya di sistem ini. Jadi sisi yang pertama itu memberikan informasi bagi Dinas Perindustrian sendiri dan bagi masyarakat umum terkait pemetaan Ekraf Provinsi Sumatera Selatan itu ya, tersebar di beberapa daerah. Selama ini kita tidak tahu bahwa Ekraf itu mungkin yang ada di benak kita adalah UKM gitu ya. Padahal di Ekraf sendiri menurut Badan Ekonomi Kreatif Nasional itu ada 13 sektor di Ekraf. Jadi salah satu mungkin ada arsitektur, perfilman, penerbitan, seni rupa gitu ya, desain komunikasi visual, kemudian fashion, kuliner gitu ya, musik. Nah, itu adalah bagian dari Ekraf gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu informasi ini kalau kita sendiri tidak mendapatkan dari pemerintah daerah kita sendiri? Mungkin ada di mereka, tapi tidak terpublish secara umum di masyarakat. Jadi ketika kita ingin mencari siapa aja sih kira-kira pelaku Ekraf di bidang desain komunikasi visual, itu nggak ada informasinya itu. Atau siapa aja sih pelaku ekonomi kreatif ini yang bersinergi dengan industri kecil menengah di bidang fashion misalnya. Mungkin yang kita kenal ya brand-brand tertentu saja gitu. Jadi ini yang membedakan antara yang lain gitu. Nah, dalam bentuk apa pemetaannya? Dalam bentuk peta. Jadi kita di sini bermain di sistem informasi geografis. Jadi di Provinsi Sumatera Selatan kita petakan, kita titik berdasarkan koordinat pelaku ekonomi kreatif, di mana nanti di titik koordinat itu akan menampilkan informasi si pelaku ekonomi kreatif tadi. Bisa berdasarkan namanya, alamatnya, produknya, tokonya. Nanti pemetaan tadi akan terakumulasikan dalam bentuk kuantitas. Jadi desain komunikasi visual ada berapa ekrafnya, fashion ada berapa ekrafnya, tersebar di daerah mana saja. Nah, itu di sisi Dinas Perindustrian atau internal ya. Kemudian di sisi yang kedua, di side kedua,
karena kita sudah punya si data industri kecil menengah, kenapa kita nggak buat marketplace-nya juga gitu, sekalian ya, untuk membantu mereka memperkenalkan produk-produk mereka gitu, yang mungkin selama ini mereka memperkenalkannya lewat pameran mungkin ya, atau melalui usaha sendiri gitu. Nah, itu yang membedakan dari yang sudah ada. Oke, jadi ini menarik sekali nih, sahabat inovasi di rumah. Inovasi Ekraf Sumsel ini tidak hanya seperti marketplace biasa ya Bu. Betul. Ya, namun juga ada pemetaannya ya, mengenai UKM-UKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ya Bu, mulai dari jenis kuliner, seni seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi selain kita bisa melihat UKM-UKM ini berjualan apa dan letaknya juga di peta itu bisa dilihat juga ya Bu ya, bagi misalnya yang mengunjungi ini bentuknya website ya Bu ya. Iya betul. Jadi ketika saya harus memiliki user tertentu tidak, kalau hanya ingin melihat tanpa menjadi anggota di Ekraf ini Bu, sebagai pembeli misal, sebagai konsumen? Tidak, jadi user bisa ngelihat secara free ya, secara bebas untuk ngelihat pemetaan Ekraf tadi. Tetapi ketika dia ingin mempunyai marketplace, tentu kan harus divalidasi agar kenyamanan dan kepercayaan bagi masyarakat itu benar-benar terjamin gitu. Ya. Oh, jadi banyak sekali nih manfaatnya sahabat inovasi di rumah. Tentunya pemetaannya ada, tentu titik-titik tempat tokonya berjualan juga tervalidasi ya Bu ya oleh adminnya ya Bu. Iya, betul. Nah, kemudian tentunya kan kita ada rasa kekhawatiran dari pembeli, apakah ini penipuan atau tidak ya Bu ya. Jadi mungkin dari peta tersebut bisa langsung terlihat, oh lokasi tokonya di jalan ini ya Bu ya, langsung terlihat ya Bu ya, seperti itu. Betul. Oke, nah kemudian ini ketika saya sebagai konsumen ingin membeli sesuatu kan sudah terpetakan ya Bu ya, ini bagian yang seni ataupun fashion dan yang lainnya. Nah itu terjadi transaksinya di dalam website ini atau bisa di luar atau bagaimana? Dan cara pembayarannya sendiri seperti apa Bu? Untuk transaksi bisa melalui website ya, agar termonitor juga, karena ini kan diwadahi oleh Dinas Perindustrian sebagai bentuk jaminan dan kepercayaan bagi masyarakat bahwa memang ini adalah marketplace yang benar-benar resmi gitu ya. Jadi tidak mereka bangun sendiri atau buat sendiri. Untuk transaksi pembayaran kita juga sudah fasilitasi melalui transfer rekening, melalui Indomaret, melalui Alfamart gitu. Bisa juga transfer bank gitu. Jadi cara pembayarannya seperti biasa multi pembayaran ya Bu ya, bisa langsung selain melalui cara-cara yang Ibu sebutkan tadi, bisa juga langsung ke si UKM-nya itu ya Bu ya, langsung bisa kita melakukan transfer pembayarannya. Nah Bu, ini dalam membuat platform ini atau website ini, apakah ada hambatan tertentu nih Bu dalam pelaksanaannya? Hambatan yang berarti kami sebagai tim tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada, karena data juga sangat disupport sekali oleh si Dinas Perindustrian, di mana mereka juga sebenarnya lagi memetakan juga sebenarnya industri kecil dan menengah. Untuk marketplace ini untuk sementara ini baru dalam bentuk foto gitu ya, dalam bentuk foto produk-produk si UKM kreatif tadi. Nah, hambatannya mungkin belum diwadahi dalam bentuk video gitu ya. Ada videonya ya. Video, kemudian juga mungkin dalam pengembangan nanti akan kita kembangkan juga fasilitas chatbot, di mana nanti si pembeli itu bisa bertanya langsung karena khawatir admin tidak di tempat, jadi dengan otomatis bisa dijawab secara chatbot gitu ya, secara spesifik itu aja. Jadi 24 jam sistemnya itu seolah-olah ada ada apa ya namanya, operator atau admin gitu ya. Nah Bu, ini kan aplikasinya cukup luar biasa ya, karena kan tadi selain kita bisa berjualan dengan aman tentunya ya Bu bagi konsumen, kenyamanan juga bagi para UKM-nya, tentunya ada jaminan dari atau pengawasan dan pembinaan dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan ya Bu. Nah, satu hal nih Bu yang ingin saya tanyakan, jika kita membeli suatu barang tersebut kan, apakah saya misalnya sebagai pelaku UKM, apakah saya harus ada toko terlebih dahulu atau bagaimana? Kan ada yang zaman sekarang yang serba digital seperti ini,
dia tidak memiliki toko offline, namun dia mungkin berjualannya juga di dalam rumah gitu. Jadi hanya berjualan online saja tanpa membuka toko offline, itu diperbolehkan tidak Bu mendaftar atau bergabung di Ekraf Sumsel ini Bu? Nah, untuk mendaftar dia mempunyai marketplace di Ekraf ini tentu ada persyaratan-persyaratan khusus yang sudah ditentukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa dia dikatakan industri kecil dan menengah gitu ya, sepanjang dia tidak punya toko tapi dia punya persyaratan itu, mungkin dari modal, mungkin dari jumlah pegawai itu sudah memenuhi, itu dianggap sudah bisa mendaftar. Oke, mungkin ada stok-stok barangnya ya Bu ya, hanya kekurangannya mungkin belum memiliki toko offline yang terpisah dari rumah mungkin ya Bu ya, seperti itu ya. Asal persyaratannya sudah mencukupi ya. Asal syarat dia sebagai industri kecil dan menengah itu terpenuhi. Kemudian mendaftar pun kita nggak bisa secara bebas Mbak, karena harus divalidasi juga oleh bagian admin Dinas Perindustrian agar memang benar-benar oh ini tokonya bisa dipercaya gitu, dengan persyaratan-persyaratan yang menurut mereka sudah lengkap gitu, dan baru di approve dan baru bisa dibuat marketplace. Jadi bukan berarti daftar langsung bisa buat, enggak. Jadi menunggu divalidasi dulu gitu. Oke. Bu, ini kalau sebagai pelakunya UKM nih, mungkin para sahabat inovasi di rumah penasaran, saya bisa mendaftarkannya langsung online di websitenya atau harus melalui Dinas Perindustrian dulu atau bagaimana nih Bu? Mendaftar bisa online bisa di online website ya. Mengisi formulirnya, ada formulir online-nya, nanti admin yang validasinya ya Bu. Betul. Nanti ada persyaratan-persyaratan di websitenya yang harus dilengkapi. Kalau boleh tahu nih sejak tahun berapa nih Bu ada aplikasi ini Bu? Jadi kita kembangkan dari tahun 2019 Mbak. Dari 2019 Iya. Ya? Berarti sudah cukup lama juga ya Bu ya untuk inovasi ini, pengaplikasiannya sendiri. Nah ini jadi hanya dikhususkan nih untuk warga Provinsi Sumatera Selatan ya Bu ya saat ini, karena ada batasan pemetaan tadi ya Bu ya, karena kan langsung akan ada pengawasan dan pembinaan dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan ya Bu. Oke nih Bu, mungkin sahabat inovasi di rumah atau para UKM yang sedang nonton nih Bu, ada pesan-pesan tidak Bu? Pesannya ya, saya harapkan dengan adanya sistem ini bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Jadi agar apa? Agar produk mereka terkenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Provinsi Sumsel sendiri, bahkan di luar sekalipun. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan juga termonitoring dengan baik gitu ya, baik secara penjualan yang mereka dapatkan, agar yang memang industri kecil menengah yang tingkat penjualan sangat rendah itu akan mendapat pembinaan langsung dari Dinas Perindustrian gitu. Dan ekonomi kreatif yang memang tingkat penjualan sangat cukup kan tentu menjadi penggerak ekonomi sendiri kan Mbak ya. Betul. Dan itu sangat diharapkan oleh pemerintahan daerah ataupun provinsi. Oke. Gitu. Nih terakhir Bu, harapan nih kepada pemerintah apa nih Bu, silakan. Harapan ya agar ya si industri kecil dan menengah ini terwadahi, itu aja. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa penelitian ini sangat disupport oleh Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Selatan Ibu Anila Rizar. Kemudian juga oleh Polsri juga ya, Politeknik Negeri Sriwijaya sangat disupport sekali dosennya. Data juga tidak sulit kita dapatkan Mbak dari Dinas Perindustrian, dan tentunya ini juga berterima kasih juga kepada Kemenristek BRIN ya, karena sudah mengizinkan kita untuk melakukan penelitian ini dengan memberikan pendanaan agar penelitian ini bisa berjalan dengan lancar. Oke nih, bagi para sahabat inovasi di rumah dan para UKM ya Bu, ataupun para konsumen nih yang saat ini kan memang eranya era digital ya Bu ya, berbelanja semuanya cukup membuka satu aplikasi, kita bisa berbelanja semuanya. Namun kelebihan dari inovasi yang ditampilkan oleh Ibu Hetty dan teman-teman ini adalah bahwa kita bisa berjualan di sini dengan rasa aman dan nyaman karena toko-tokonya sudah tervalidasi terlebih dahulu ya Bu. Betul. Oleh Dinas Perindustrian, dan konsumen jadi bisa aman berbelanja di sini. Kemudian yang paling penting
adalah mendapatkan pengawasan dan pembinaan Betul. dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan secara langsung ya Bu ya. Betul, ya. Jadi benefitnya banyak sekali nih. Jadi nanti akan diawasi oleh Dinas Perindustrian apakah ini tokonya cukup berkembang ataupun dalam pemantauan ataupun perlu pembinaan untuk perkembangan dari si UKM ini sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, jika nih pada UKM ataupun sahabat inovasi di rumah ada pertanyaan lebih lanjut mengenai aplikasi Ekraf ini, bisa langsung menghubungi Ibu Hetty langsung ataupun bisa meninggalkan leave comment di channel YouTube kita di podcast One Day One Innovation ini. Nanti kita bisa sambungkan pertanyaannya ke Ibu Hetty dan tim ya Bu ya. Iya, betul. Oke, kalau begitu sahabat inovasi di rumah, jangan lupa kita mempunyai jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.